Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Bawakan acara, apakah boleh? Ternyata boleh. Karena ada khilaf para ulama yang mengatakan boleh. Nah, tapi kalau konten zaman sekarang ini kan di sosmed ada video, ada foto. Yang itu perempuan bukan hanya suaranya yang dikonsumsi publik, tapi juga daripada gambarnya. Nanti ini hukumnya berbeda lagi. BHS, The Art of Craftsmanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Baja TV, senang sekali kembali kita berjumpa dalam program yang mudah-mudahan memberikan kepada kita manfaat dari perbincangan yang menarik. Terutama jangan pindahkan channel Anda, tetap bersama kami di Al-Baja TV. Karena di kesempatan hari ini kita juga akan mendapatkan begitu banyak wawasan, ilmu, dan pastinya perbincangan yang membawa kita kepada banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di kesempatan hari ini kita terkadang ragu nih, kita mau posting ini gimana ya nanti? Terus kalau kita mau buat konten itu sebenarnya dalam syariat seperti apa sih? Dan apakah memang boleh semuanya harus dikontenin? Seru kan kalau kita dengerin apa yang akan disampaikan oleh guru-guru kita hari ini. Di sini kita ada Habib Hisham Al-Habsyi dan juga Bang Ustadz Subhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, sudah siap kita ingin mengupas tuntas dan bincang kita hari ini memberikan manfaat buat pemirsa Al-Baja TV. Siap ya. Masya Allah, Bib. Khair Bib ya? Bekhair, Alhamdulillah. Bang Ustadz sehat ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, berkah doa semuanya. Masya Allah, kita baru perdana juga dengan Bang Ustadz Subhan ya, Masya Allah. Beb, kalau kita berbicara mengenai di era digital saat ini, segala sesuatunya itu terkadang kita kepengen banget nih makan, pengen difoto, kemudian kadang kita lagi sholat saja gitu difoto dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari Habib sendiri memandang tentang apakah memang semua boleh atau harus dikontenin. Seperti apa Habib sebenarnya? Nah, jadi sebelum kita bahas apakah semua ini harus dikontenin, kita juga harus tahu apakah semua orang harus ngonten. Betul. Nah, ngonten ini kan salah satu cara dalam kita berdakwah mengajak orang. Tujuannya bagaimana semua orang itu berkeinginan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah semua harus ngonten? Tentu semua harus ngonten dalam irama dakwah. Karena dakwah, kata guru kami Buya Yahya, adalah tugas semua. Yang kaya dakwah dengan hartanya, ada yang ulama dakwah dengan ilmunya, ada dakwah dengan ide, tenaga, doa, bebas, dakwah macam-macam. Salah satunya adalah orang yang kreatif dan inovatif. Mereka harus berdakwah dengan konten-konten yang bernilai syariah. Yang bernilai syariah, Masya Allah. Nah, itu semua harus konten. Tapi apakah semua itu harus dikontenin? Sampai tadi ditanya ibadah, makan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau ada orang ngonten, kemudian ternyata isi kontennya adalah kehidupan dia sehari-hari. Ya, apakah itu boleh atau tidak menurut syariat Islam? Ternyata boleh, harusnya. Bisa disesuaikan. Kok ada orang makan, dia ngonten, dia foto, dia upload di status WhatsApp-nya dia. Kenapa? Oh, ternyata dia kan niat orang nggak ada yang tahu nih. Mungkin dia ingin membagikan pagi ini saya makan nasi goreng. Dia ingin tahadus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia agar dia bersyukur dan orang yang menyaksikan nikmat itu ikut lagi bersyukur. Nah, kata Allah dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah kepada orang-orang. Jadi dengan orang tadi bikin konten, kemudian niatnya tahadus bin ni'mah, maka dia akan jadi orang yang selamat. Orang yang selamat. Jadi apakah semua boleh dikontenin? Boleh dong harusnya. Iya, berarti kembali ke Bang Ustadz nih. Baik, tergantung dari apanya sebenarnya sih, Ustadz, kalau apa yang disampaikan oleh Habib Hisham nih? Baik, jadi ngonten itu jadi boleh ya. Iya.
Tergantung dengan niatnya sendiri. Niatnya dia konten itu untuk apa nih? Ya. Ya, dalam hadis Nabi SAW disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap sesuatu itu tergantung dengan niatnya, dan apa yang dilakukan oleh seseorang itu tergantung apa yang dia niatkan. Nah, sama seperti konten yang posting dari mungkin apapun itu ya, media sosial apapun itu, di WhatsApp ataupun di Facebook atau di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Itu tergantung niatnya untuk apa. Jadi kalau misal dia itu niatnya, oh saya pengen konten ini niatnya untuk bermanfaat bagi orang lain, namanya kan dakwah tadi. Dakwah, maka dia dapat pahala dari dakwah tersebut itu. Tapi kalau dia niatnya untuk hal-hal yang negatif ya, kayak yang sekarang kan banyak tuh yang orang konten untuk menghujat orang lain. Atau orang konten untuk buka aibnya orang lain. Atau misal ada orang konten itu tujuannya nggak baik gitu, untuk ngumbar aib. Nah, maka ini menjadi hal yang negatif. Jadi dari konten ini sendiri itu nanti bernilainya apakah dia itu positif atau enggak. Maka kalau dia konten untuk hal yang positif, maka dia akan mendapatkan pahala dari konten tersebut. Tapi sebaliknya kalau yang dikontenkan itu adalah sesuatu yang negatif, yang tidak sesuai dengan syariat, maka ya dia dapatnya adalah dapat dosa. Nah, jadi itulah yang tentang konten. Jadi apakah semuanya boleh dikontenin? Ya boleh, nggak apa-apa. Boleh asalkan dengan cara-cara yang benar, dengan sesuai syariat, sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bib, kembali lagi Bib dari apa yang disampaikan dari Bang Ustaz Subhan ini, bahwa dengan kita mengkonten tadi sebenarnya kita ini arahnya kemana sih sebenarnya? Karena kan ada konten yang mohon maaf misalnya tentang sesuatu yang haram, sesuatu yang melanggar syariat. Terus kita bikin konten nih, tapi kita kalah mohon maaf misalnya followernya. Kemudian dari segi, sehingga membuat kita ini merasa ya percuma lah saya dakwah nih, kan mau dakwah tapi nggak ada peminatnya atau nggak ada responnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mengkonten itu apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan, Bib? Ya, jadi Allah berfirman fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Karena pengingat nasihat yang lewat konten tadi disampaikan itu bermanfaat hanya bagi orang yang beriman. Ya, jadi kalau konten kita dakwah tidak diterima di kalangan masyarakat, maka itu bukan urusan kita. Urusan kita menyampaikan. Urusan kita adalah bikin konten sebanyak-banyaknya. Karena dikatakan oleh guru-guru kami bahwasannya zaman sekarang ini kita kayak lagi melawan arus sungai. Maka apa yang harus kita lakukan jika kita bersama dengan sungai tadi? Kita hanyut, kita ikut konten mereka, atau kita lawan. Artinya kita stop nih anak-anak kita untuk jangan nonton konten-konten yang tidak sesuai syariat Islam. Atau bagaimana? Ternyata para guru kita jawab apa? Oh jangan. Saat itu kamu harus bikin aliran-aliran kecil yang mengurangi arus sungai tadi, sehingga anak-anak kalian yang dilarang nonton konten yang tidak sesuai syariat Islam ada pilihan lain dengan konten-konten yang kita umat Islam buat sebagai hiburan anak-anak kita begitu. Baik, berarti memang itu adalah opsi, bukan berarti kita justru menjas ya atau menyalahkan. Oh itu konten gak bagus. Justru kita harus membuat aliran baru ataupun wadah baru. Kita harus lebih semangat lagi nih bikin konten sebanyak-banyaknya. Ya, cuma kan apakah kontennya harus sesuai syariat Islam atau tidak? Poinnya adalah harus sesuai dengan syariat Islam. Sekarang gini, ada pembahasan para ulama ini Subhan tentang apa hukumnya musik. Nah, musik ini kan kata guru kami Buya Yahya hukumnya dilihat dari 5. Dilihat dari kapan engkau itu bernyanyi, di mana engkau itu bernyanyi, kemudian siapa yang nyanyinya, kemudian apa isi liriknya, dan juga apa alat yang digunakannya. Nah, jadi hukum musik dan bernyanyi itu disesuaikan dengan 5 hal tadi. Nah, salah satunya adalah siapa yang bernyanyi. Nah, namanya nyanyi kan tidak harus mukanya kelihatan. Orang di radio nyanyi juga bisa, artinya suaranya yang keluar. Dibahaslah oleh para ulama, suara perempuan itu aurat atau bukan aurat?
Dibahas nih sama ulama. Aurat atau bukan aurat, khilaf para ulama. Ada yang mengatakan, oh suara perempuan bukan aurat. Nah, kalau selesai sampai situ, berarti hanya seorang penyiar perempuan yang bikin konten di radio, dia membawakan acara, apakah boleh? Ternyata boleh. Karena ada khilaf para ulama yang mengatakan boleh. Nah, tapi kalau konten zaman sekarang ini kan di sosmed ada video, ada foto, yang itu perempuan bukan hanya suaranya yang dikonsumsi publik, tapi juga daripada gambarnya. Nanti ini hukumnya berbeda lagi begitu. Baik, berarti kalau dari hukum kita kembali ke Bang Ustadz Subhan nih. Kalau dari hukum untuk mengkonten, membuat konten, memposting itu seperti apa sebenarnya, Ustadz? Baik, untuk hukum konten sendiri itu sebetulnya adalah sesuatu yang dasarnya adalah mubah gitu kan, boleh. Artinya sama seperti kayak tadi misalnya kayak orang nonton TV atau orang melakukan sesuatu yang bukan ibadah, itu mubah, sesuatu itu mubah. Nah, cuma dari sesuatu yang mubah ini ketika dia lakukan dengan tadi niat yang benar, kemudian isinya adalah sesuatu yang positif. Nah, maka ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang berpahala atau bahkan bisa menjadi sesuatu yang wajib. Bisa jadi menjadi sesuatu yang wajib atau sunnah mungkin barangkali ya. Kenapa seperti itu? Contoh misalnya seorang ustadz atau seorang ulama lah gitu ya. Di zaman era digital ini, masya Allah ya, dakwah harus disebarluaskan melalui sesuatu apapun medianya gitu kan. Nah, dengan konten yang tadi itu, dengan konten yang seharusnya tersebarluaskan ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang Islam, tentang syiar-syiar, tentang sunnah-sunnah Nabi. Nah, justru mungkin itu bisa jadi harus nanti jadinya, kan gitu. Nah, kemudian dikembalikan lagi tadi misalnya, kalau memang ini kontennya adalah sesuatu yang negatif, sesuatu yang di luar syiar Islam atau keluar dari syariat, ya kayak tadi misalnya sesuatu yang haram dan sebagainya. Nah, maka ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang dilarang kan gitu. Dan kita harus bijak lah. Kita nggak usah, tidak bisa dipungkiri lah ya. Untuk konten ini udah marak di mana-mana, sudah orang zamannya konten, gitu kan. Mulai dari status WA itu udah masuknya konten itu. Ya, itu udah nggak bisa dipungkiri. Maka mari kita bijak dalam mengonten ini nih. Nah, bagaimana caranya? Maka harus belajar dong. Orang yang biasa ngonten harus belajar caranya bagaimana biar konten ini menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang layak untuk dikonsumsi oleh netizen kan gitu ya. Nah, jadi mau nggak silakan untuk mengonten, asalkan konten tersebut adalah konten yang benar, yang sesuai. Contohnya misalnya kayak seperti ini, obrolan begini nih. Ini kan konten namanya. Konten, ya, betul. Nah, konten nih artinya kita perlulah untuk, nah ini juga untuk konten kreator ya. Ini kami harap sarankan untuk bagaimana caranya lah gitu, dikasih berbagi ilmu untuk bagaimana sih caranya konten yang baik, konten yang benar, konten yang tidak melanggar dan sebagainya. Itu mungkin menjadi poin ya. Kayak tadi misalnya nih hukum musik tadi yang Habib sebutkan ya. Ya sama kurang lebih. Jadi siapa yang ngonten? Di mana ngontennya? Kapan waktu ngontennya? Apalagi Beb? Tadi Beb. Siapa yang melihat? Kontennya apa? Isinya apa? Nah, maka ini dikembalikan pada itu aja udah. Jadi simpel aja. Nah, jadi kita nggak usah dibikin ruwet lah. Artinya, ayo kita konten, ayo Bismillah. Cuman ya tadi dengan batasan-batasannya. Gitu. Baik, masya Allah. Makasih Bang. Kita kembali ke Habib. Bib, kalau kita berbicara lagi kepada konten kreator yang tadi beliau sampaikan bahwa ya sejauh ini yang mereka kejar ataupun yang mereka cari adalah monetifikasinya tadi. Artinya gimana caranya pokoknya dapat monetnya gitu, atau dapat responnya, dapat followernya begitu. Nah, ini hal yang perlu kita tanamkan. Apa sih sebenarnya yang ketika kita mengkonten tadi itu agar beramal jariah, menjadi ladang kebaikan untuk di masa yang akan datang, apa yang mesti kita lakukan? Nah, jadi para ulama menjelaskan tentang apa sih hubud dunia itu. Kayak apa sih gambaran cinta dunia? Apakah yang hartanya banyak? Ternyata tidak. Ulama kita banyak yang pada kaya raya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ambisi.
Nah, jika seseorang itu membuat konten dan ambisinya adalah keduniaan tanpa mempedulikan akhiratnya, maka ini sudah cinta dunia yang dilaknat oleh Allah. Ya, udah nggak bener nih. Ambisinya udah bahasanya menghalalkan segala cara. Hukum rimba hutan yang berlaku, yang lemah kalah. Jadi dia pakai semua segala cara. Maka ini yang disayangkan ya, yang seharusnya jangan dilakukan. Nah, tadi kami mau menambahkan mengenai siapa yang konten sesuai syariat Islam atau tidak. Nah, dikatakan oleh guru kami Buya Yahya, perempuan tuh dandan buat siapa sih? Oh, ternyata perempuan dandan buat dirinya, buat suaminya, buat keluarga mahramnya, buat teman perempuannya. Di luar itu seorang wanita tidak boleh dandan jika ingin bersosialisasi dengan yang lainnya. Nah, bagaimana ada konten dandan? Yang menyaksikan kan semua, bukan hanya suami. Artinya dia sudah menjadi konsumsi halayak umum, publik begitu. Nah, ini tidak sesuai syariat Islam, maka ini bukan lagi pahala jariah, begitu. Walaupun mungkin dia pakai jilbab dan lain sebagainya, tapi ternyata dandan hanya untuk orang tertentu. Ya, bukan untuk konsumsi publik. Bahkan praktek para ulama salaf kita zaman dulu, para wanitanya tidak diekspos. Bahasanya hanya suaranya saja yang diekspos halayak, karena ada khilaf tadi. Adapun badannya tidak diekspos. Maka ini yang harus kita praktekkan. Ternyata para wanita boleh menjadi kreator, tapi hanya di bagian ide, pemikiran, masukan-masukan bagus. Adapun tampil di depan umum, baiknya adalah tidak, karena itu bukan kebiasaan para salaf kita begitu. Baik, Masya Allah. Dan ini memang kembali lagi nih Bang Ustadz, bahwasannya dari niat itu. Ya, saya niat mau jualan, tapi ternyata jualan yang dikontenkan itu justru malah menjadi penampilan, nampak. Nah, itu kalau dari Bang Ustadz sendiri seperti apa pandangannya? Ya, untuk konten jualan atau konten sebetulnya kan tadi kembalikan kepada hubud dunia kan ya, hubud dunia atau ambisi tadi itu ya, antara ambisi dengan ambisi dengan ingin mendapatkan sesuatu manfaat kan gitu kan dari duniawi atau ukhrawi kan gitu. Artinya dikembalikan kepada itu nantinya. Makanya di sini nanti kita akan ada bahas tentang cara mengonten sendiri itu bagaimana yang benarnya itu. Yang tadi aja misalnya ibaratnya dandan aja, yang tadi Habib sebutkan dandan aja itu udah ada aturan-aturannya. Jadi semua itu sudah ada aturannya sebetulnya. Dalam syariat Islam itu sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Nah, tinggal kita patuhi saja undang-undangnya. Lalu bagaimana nanti kalau seandainya nggak laku atau kontennya sepi, followernya dikit? Nah, kata siapa? Kalau kita lihat dari konten-kontennya misalnya kayak perempuan tadi ya. Seorang wanita yang berdakwah melalui media sosial itu ada dan banyak beberapa ustazah atau nyai-nyai ya yang mereka bermedia sosial juga, ibaratnya ini konten kan dalam artian media sosial secara umum ya. Itu ada yang syarifah ataupun ustazah itu mereka menggunakan cara untuk konten itu dengan bahasa ceramah dengan suara tadi kan ya, tanpa menampakkan wajahnya, itu banyak jutaan followernya. Dan itu udah dibuktikan banyak sekali gitu kan. Termasuk diantaranya adalah yang sesuatu konten yang bisa dengan visual gitu, yang dengan gambar-gambar atau ya ibaratnya tanpa menampilkan aurat lah. Jadi diganti kartun, kartun atau kata-kata mutiara. Itu juga bisa. Dan itu berlaku untuk semua konten tuh, puisi, lagu-lagu dan sebagainya itu aman lah insya Allah gitu. Termasuk jualan tadi ya gitu. Baik, Masya Allah. Dan ini kembali lagi kita masih terus berbincang-bincang sesuatu yang sangat bermanfaat tentang apakah semuanya harus dikontenin. Tapi yang jelas tetap santai dulu Bib, biar kita akan kembali lagi untuk seluruh pemirsa Al-Bahjah TV. Jangan kemana-mana, kita masih bahas tentang apakah semuanya harus dikontenin. Ikuti terus setelah yang berikut ini.
Ukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Sahabat Albania TV masih bersama dengan kami dalam program apakah semuanya harus bisa dikontenin, apalagi di kesempatan hari ini ataupun di momen atau di era digital saat ini begitu banyaknya konten-konten yang baru bermunculan, terutama para ustadz-ustadz muda, kemudian para santri-santri yang mudah sekali viral kalau bahasa sekarang itu. Nah, apakah yang seperti ini menjadi suatu ancaman atau menjadi suatu turunnya adab? Seperti apa sih sebenarnya yang kita ingin dapatkan dari Habib Isam juga nih, kembali lagi. Bib, kalau yang zaman sekarang ini kan kita lihat juga banyak para santri-santri yang justru malah sebenarnya mengangkat dari pondok pesantren itu sendiri, mengangkat dari kebaikan dari santri itu sendiri. Sebenarnya ini menjadi ancaman atau seperti apa, Bib? Ya, jadi dikatakan oleh guru kami Buya Yahya, dalam strategi dakwah disebutkan tentang dalam hal dakwah ya, ada 2 penghalang dakwah. Yeah. Penghalang dakwah salah satunya adalah tawadhu yang bukan pada tempatnya. Jadi pesan buat para santri, ustadz muda, selagi engkau itu kontennya viral, diminati masyarakat, terus maju. Jangan takut kurang ajar, jangan takut adab kepada yang lebih sepuh daripada para kiai kita. Konten aja nggak apa-apa. Karena penghalang dakwah malah tawadhu bukan pada tempatnya. Kok engkau nggak konten? Iya nggak enak, masih banyak yang sepuh. Oh jangan, konten dari sekarang. Nah, dan pesan buat para yang lain, para yang sepuh yang lebih duluan terjun adalah jangan hasut kepada mereka, dukung mereka, jangan iri dengki. Karena dunia dakwah ini kan dunia beban. Bahasa pepatah Indonesianya tuh ringan sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ya jadi makin banyak yang bermunculan harusnya makin seneng dong. Oh berarti kita tinggal tugas kita bukan mikul lagi nih, mulai jinjing sekarang tugasnya. Begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang dakwah, baik junior atau seniornya. Yang junior tadi jangan tawadhu, yang senior jangan mentungi yang baru muncul, begitu ya. Baik, Nek, ke Bang Ustadz Subhani. Kalau kita bicara dari salah satu yang media sosial, ini @hijrah.aja. Nah, ini menanyakan, sekarang banyak santri yang jadi konten kreator dan viral di media sosial. Tapi bagaimana caranya supaya tetap bisa menjaga adab dan tidak kehilangan ruh kesantriannya hanya demi manajemen ataupun kreator tadi, Ustadz? Baik, ya harus belajar dong. Harus belajar konten yang benar. Harus belajar konten yang positif. Artinya menjaga adab penting pastinya. Kemudian terus untuk santri sendiri yang masih belajar nih ya. Ini kan konteksnya santri yang masih belajar. Artinya kalau masih belajar harus dong dia itu jangan sampai ketinggalan dengan belajarnya. Jangan sampai sibuk konten akhirnya dia belajarnya ketinggalan, akhirnya gagal, nggak lulus. Nah ini jangan sampai seperti itu juga. Kemudian juga untuk adab. Seperti apa adabnya? Ya adabnya harus dengan guru dong. Ya jadi seperti halnya guru kami juga dari Buya Yahya, bahwasanya ya setiap murid itu atau santri itu jika ingin melakukan sesuatu apapun itu, termasuk konten atau berdakwah itu, ya harus izin kepada gurunya. Jangan sampai nyerobot aja begitu. Dan insya Allah guru kalau udah paham itu nggak bakal mentung lah. Ya, tadi Bib ya nggak bakal mentung. Jadi insya Allah akan didukung gitu selagi masih dalam area yang tertentu dan tidak berlebihan seperti itu. Baik, Bib, kita lanjutkan lagi. Ini dari @faiza.cahaya. Apakah membuat konten yang mengikuti tren seperti joget, lipsting bisa dibenarkan selama niatnya untuk dakwah? Tidak benar, karena itu caranya salah. Udah joget terus lip sync, itu bukan ajaran kita, itu syiar orang-orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Baik, yang berikutnya nih buat sama nih @bang.habib.
Bang Ustadz nih pertanyaannya, dulu santri dikenal dengan kesederhanaan dan sikap tawadu. Sekarang kok kesannya malah berlomba tampil dan eksis. Itu termasuk perkembangan zaman atau penyimpangan dari nilai adab? Baik, dikembalikan lagi tadi tuh. Ya, adab. Ya tadi kalau misal dia itu tujuannya hanya untuk viral. Ya. Untuk apa sih viral ibaratnya untuk santri nih? Untuk santri viral belum waktunya ibaratnya begitu kan. Kalau belum waktunya viral ya nggak usah. Tapi kalau jadi gini loh ya, untuk para santri ini pesan untuk para santri ataupun yang masih belajar. Jadi kita itu ada waktu fase-fase tertentu. Ada fasenya kita itu belajar, ada fasenya kita itu untuk berdakwah, ada fasenya kita untuk ngonten, ada fasenya kita untuk memimpin satu lembaga pondok pesantren dan sebagainya. Jadi fase-fase itu memang harus dijalankan. Jadi selagi masih jadi santri, sibuklah untuk belajar gitu. Baru kalau sudah waktunya untuk bisa berdakwah dengan konten dan sebagainya, ya baru silakan gitu. Jadi jangan sampai fase itu langsung loncat. Nanti ya nggak bagus juga dan itu nggak maksimal juga jadinya nanti. Seperti itu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bang Ustadz. Kita lanjutkan lagi Bib. Ini mengenai tentang Ustadz muda dan popularitas dakwah atau eksistensi. Ini dari @umu.salwa_. Banyak Ustadz muda sekarang yang viral karena penampilan dan gaya bicara yang kekinian. Tapi bagaimana kita bisa tahu mana yang benar-benar berdakwah karena Allah dan mana yang hanya sekedar mencari popularitas, Bib? Ya, jadi memang seorang pendakwah harus punya ciri khas agar yang mendengarkan kita itu para jamaah, para manusia daripada yang mengikuti kita itu senang. Jadi itu harus punya ciri khas karena kita harus bisa menyampaikan dakwah semaksimal mungkin. Dan urusan nanti itu ustadz ini cuma pengen viral, apa ustadz ini sesuai dengan ikhlas karena Allah, itu kita sebagai murid jangan suudzon. Pokoknya kita jangan lihat orang yang berkata, kita lihat apa isi perkataannya. Kalau isi perkataannya sesuai dengan syariat Islam, kita ambil. Dan kita sebagai murid jangan suudzon. Dikatakan ana abdu man allamani walau harfan wahida. Aku ini hamba, pembantu, pelayan bagi orang yang pernah ngajari aku walaupun satu huruf. Jadi kalau sudah ada orang yang kita ikuti, kita dengarkan omongannya, kita harus semaksimal mungkin husnudzon dan percaya kepada ilmu yang disampaikan. Baik, Masya Allah. Dan ini yang terakhir, Pak Ustadz, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa konten kreator ataupun yang suka memposting-posting ataupun yang semuanya dikontenin, apa yang ingin disampaikan? Silakan, Ustadz. Baik, pesan untuk semua konten kreator ataupun yang netizen yang bermedia sosial ya. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Bijak dalam arti kita boleh untuk bermedia sosial, untuk konten apapun yang kita kontenkan, asalkan dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, yang tidak keluar dari syariat Islam, dan artinya dengan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu ya. Baik, Masya Allah. Dari Antum, Bib, apa yang ingin disampaikan? Ya intinya kita harus konten karena itu tugas kita. Kontenlah sebanyak-banyaknya, tapi harus kreatif, timbang dengan timbangan syariat Islam sehingga kita mendapat amal jariah. Baik, Masya Allah. Syukran, Bib. Syukran, Bang Ustadz. Semoga kita ketemu kembali dalam program yang lebih menarik lagi dari hari ini. Dan salam untuk keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Baja TV, ini adalah momen yang dimana kita bisa mengambil manfaat terbesar dalam kehidupan kita. Dan kembalikan lagi di dalam rumah tangga kita, siapakah diri kita dan seperti apa kita, terutama anak-anak kita. Jangan sampai yang niatnya kebaikan justru menjadi dosa jariah. Pastikan apa yang kita lakukan, yang kita kontenkan, yang kita postingkan menjadi amal jariah menuju kita alam barzah. Pastikan Anda selalu istiqomah bersama kami di Al-Baja TV. Bincang spesial kami hadirkan untuk Anda. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atlas, inspiring the world. Atlas Super Premium. Superior color. Superior weave. Maximum density. Superior comfort.
Atlas, inspiring the world by BASTEX.